Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NIM 210531172. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dan menjelaskan mata kuliah teknologi perkantoran, yaitu soal TS. Yang pertama yaitu jelaskan pengaruh perkembangan teknologi perkantoran terhadap efektivitas dan efisien pekerjaan kantor. Menurut saya yaitu teknologi informasi semakin hari semakin berkembang dan semakin canggih setiap berjalannya waktu. Ditandai dengan mudahnya akses dari suatu negara ke negara lainnya. Tetapi teknologi informasi tidak akan berkembang baik jika sumber daya manusia yang tidak optimal. Penggunaan teknologi informasi erat kaitannya dengan komputer, manajemen, dan teknologi komunikasi. Ketiga komponen tersebut merupakan sebagai jantung teknologi informasi yang berperan penting dalam perkembangannya. Sehubungan dengan perkembangan informasi dan teknologi informasi pada saat ini telah terjadi, tapi ada berbagai daerah yang tidak mengembangkan atau mengaplikasikan TI dalam manajemen perkantoran karena berbagai alasan. Padahal pengaplikasian TI dalam manajemen kantor bisa membuat manual bagi pegawai untuk meningkatkan komunikasi kerja. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai agar pegawai lebih gampang untuk mengembangkannya. Jawaban soal kedua yaitu jelaskan manfaat yang dirasakan dari adanya kantor virtual. Menurut saya yang pertama yaitu tidak perlu datang ke kantor, karena dengan adanya kantor virtual, para pegawai bisa meningkatkan produktivitas mereka. Mereka bisa bekerja secara online dan berhubungan secara online, dan atasan bisa langsung melihat melihat hasil kerja mereka. Yang kedua, karyawan lebih mudah aktif, tidak diharuskan untuk duduk di depan komputer setiap harinya. Pekerjaan yang dilakukan dari jarak jauh bisa memiliki banyak waktu untuk bekerja, bisa dilakukan di kafe, restoran, di rumah, di taman, dan di tempat lain. Yang ketiga yaitu waktu yang fleksibel. Waktu yang fleksibel membuat mereka bisa produktif dengan pekerjaan yang dilakukan di kantor dan pekerjaan yang dilakukan di luar. Seperti bisa bekerja sambil membersihkan rumah, merapikan rumah, dan pekerjaan kantor juga bisa dilakukan secara online. Yang keempat yaitu biaya overhead yang sedikit. Kantor virtual telah memberikan kemudahan bagi para pembisnis untuk memiliki kantor yang overhead. Biayanya yang sedikit sehingga fokus pada bisnis esensial yang berpengaruh langsung pada kinerja bisnis. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Kantor visual bisa menetapkan rancangan dan pencapaian kerja yang lainnya, bisa untuk mencapai tujuan yaitu untuk memudahkan fungsi dalam mengawasi kinerja tersebut. Soal yang ketiga yaitu dari aneka ragam jenis maupun bentuknya, mesin-mesin kantor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu pengelompokan mesin berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu mesin penghimpun data dan informasi, contohnya yaitu mesin penjilid dan stapel. Yang kedua yaitu mesin pemisah, misalnya mesin pembuka kertas, penghancur kertas, pemotong kertas, pelubang kertas, dan asahan pensil. Yang ketiga yaitu mesin pengolahan data, contohnya yaitu mesin hitung dan komputer. Yang keempat yaitu mesin pencetak data dan informasi, contohnya mesin penomor dan pencetak uang kas. Yang kelima yaitu mesin pengganda, contohnya mesin fotokopi, mesin perekam. Yang keenam yaitu mesin pengirim data atau informasi, contohnya yaitu telepon atau interphone, faxmail, dan modem hand talkie. Yang ketujuh ada mesin pengaman dan penyaman, contohnya yaitu pengaman data, kipas angin, AC, tirai udara. Yang ketujuh yaitu mesin pengontrol, contohnya adalah mesin CCTV atau mesin presensi. Yang ke B yaitu uraikanlah pengelompokan mesin kantor berdasarkan teknik penggeraknya. Yang pertama yaitu mesin manual, menggunakan tenaga manusia dan secara murni dilakukan oleh manusia, contohnya kalkulator, gunting, stapler, penomor, dan alat pemotong atau gunting kertas. Yang kedua yaitu
mesin listrik, mesin komputer yang dilakukan dengan aliran listrik. Contohnya yaitu komputer, AC, mesin fotokopi, dan mesin kas. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan cara pengoperasian dari yang pertama yaitu mesin penghancur dokumen. Yang pertama yaitu sambungkan steker mesin terlebih dahulu ke stop kontak. Setelah itu tekan tombol power untuk menghidupkan atau memulai menghancurkan kertas. Yang kedua yaitu ambil kertas atau dokumen yang ingin dihancurkan. Setelah itu masukkan ke lubang yang berbentuk gigi gergi. Setelah itu tunggu sampai kertas itu benar-benar hancur. Setelah benar hancur, tekan kembali tombol power untuk mulai menonaktifkan atau mengoffkan mesin penghancur. Setelah itu cabut steker mesin tadi dari stop kontak. Yang kedua yaitu mesin laminating. Mesin laminating yang pertama yaitu tekan tombol on untuk memulai pengoperasian laminating. Yang kedua tekan tombol untuk pengaturan suhu. Lalu tunggu mesin tersebut hingga panas, suhu maksimal kurang lebih dari 150 derajat. Yang ketiga yaitu setelah panas, ambil kertas yang ingin dilaminating. Setelah itu masukkan ke plastik khusus untuk laminating supaya laminating tersebut menghasilkan yang baik. Pastikan kertas tersebut sudah rapi dan tidak terlipat. Yang keempat yaitu masukkan kertas tersebut ke laminating dan tunggu sampai proses selesai. Yang kelima yaitu setelah kertas laminating selesai, maka tekan tombol off untuk memberhentikan proses laminating dan laminating siap untuk digunakan. Soal yang kelima yaitu bila lebar kertas adalah 100 hentakan, jelaskan bagaimana mengetik handwriting untuk kata Universitas Negeri Padang. Jawabannya yaitu jika lembar kertas 100 hentakan untuk mengetik tulisan Universitas Negeri Padang yang memiliki 23 huruf, kertas dimasukkan dimulai dari angka 0. Setelah masuk dari angka 0, kertas diluruskan sama luruskan. Setelah itu lalu atur kertas sebanyak 50 kanan dan 50 kiri. Setelah itu kasih 12 hentakan atau 12 spasi untuk menyamakan antara kanan dan kiri, dan mulailah mengetik untuk tulisan Universitas Negeri Padang biar sama besar. Soal ke-6 yaitu berikan pendapat Anda mengenai kedudukan mesin tik manual di antara mesin-mesin kantor lainnya di dalam menunjang pekerjaan kantor saat ini. Menurut saya yaitu mesin tik pada saat ini sudah mulai tidak digunakan kembali. Bukan berarti tidak digunakan, karena untuk mengetik atau membuat suatu surat dokumen sudah bisa dilakukan dengan cara modern, yaitu bisa diketik melalui komputer. Tetapi sekarang mesin tik juga masih digunakan untuk membuat nota, kwitansi, faktur, dan lain-lainnya. Karena jika mengetik menggunakan mesin tik bisa membutuhkan waktu cukup lama. Karena jika melakukan kesalahan dalam pengetikan, maka harus diulang dari awal lagi. Jika menggunakan komputer, bisa untuk menekan enter untuk bisa menghapusnya. Jadi mesin tik masih bisa digunakan, tapi hanya untuk membuat kwitansi, nota, dan manufaktur. Baiklah, sekian dari penjelasan soal UTS Teknologi Perkantoran saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.